Scudetto, cita-cita harapan ada depan mata. Apakah mampu AS Roma hadir dengan tim yang baru, pelatih baru, pemain baru, dan bisa memberikan sebuah hasil yang cukup signifikan? Sebuah keyakinan ketika seorang pelatih hadir, kemudian owner memberikan suntikan dana besar sehingga tim tersebut bisa banyak belanja. Maka fans atau tifosi berharap bahwa gelar Scudetto, cita-cita harapan ada depan mata. Apakah mampu AS Roma hadir dengan tim yang baru, pelatih baru, pemain baru, dan bisa memberikan sebuah hasil yang cukup signifikan? Menjadi Scudetto atau menjadi juara adalah hal yang sangat sulit berada di Italia, karena tentunya di situ banyak tim tradisional, Inter, Juve, AC Milan yang sering menjadi Scudetto. Tapi tidak mungkin dalam sepak bola. Nah, banyak permintaan di Tes Blue TV yang mengatakan bahwa tolong Bung Tio berikan starting 11 terbaik yang dimiliki oleh Roma saat ini, versi Tes Blue TV. Oke, kalau kita melihat dari 26 pemain yang sudah dipersiapkan oleh Jose Mourinho hingga hari ini, ada 19 pemain senior, 7 pemain primavera atau pemain muda, pemain berusia 19 tahun. Oke, gua bahas dari lini per lini terlebih dahulu, dan nanti kita akan bahas di mana kurangnya dan di posisi mana Roma sewajarnya bisa finish di musim ini. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah Jose Mourinho. Kita tahu bahwa Jose Mourinho adalah pelatih besar yang sudah punya cukup makan asam garam, melatih di Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris, dan kembali ke Liga Italia. Kita lupakan bagaimana dirinya pernah menjadi pelatih yang membuat treble winners untuk internasional. Kita lupakan. Kita sekarang fokus bahas Jose Mourinho saat ini dan juga pemain yang ada saat ini. Jose Mourinho selalu memakai 4-2-3-1, di mana beberapa kesempatan atau beberapa tim terakhir yang dia latih selalu menggunakan 4-2-3-1. Kita bahas terlebih dahulu bagaimana lini belakang penjaga gawang dari AS Roma. Rui Patricio pasti akan menjadi penjaga gawang utama di kubu dari AS Roma. Penjaga gawang kedua adalah Daniel Fusato. Kita tahu bahwa Daniel Fusato sempat menjadi penjaga gawang utama di akhir musim ketika Mirante dan juga Paul Lopez tidak bisa tampil dengan baik. Untuk penjaga gawang pelapis, oke. Tapi untuk menjadi penjaga gawang utama sekelas Roma dengan target masuk zona Liga Champions kembali ataukah Scudetto, tentunya bukan pilihan utama. Jadi kita sepakat Rui Patricio akan menjadi pilihan utama. Pilihan kedua adalah Daniel Fusato, dan penjaga gawang ketiga adalah penjaga gawang dari tim Primavera atau tim muda dari Roma, yaitu Pietro Boer. Itu berusia 19 tahun. Oke, clear posisi penjaga gawang. Kita masuk ke posisi bek kanan. Bek kanan terlebih dahulu, Rick Kastrup akan menjadi pemain utama. Ini pemain Feyenoord yang kita ingat 2 musim lalu baru main berapa kali langsung cedera panjang, tapi dirinya mengatakan bahwa saya melihat sesuatu di Roma dan saya akan memberikan sesuatu untuk Roma karena Roma merawat saya ketika saya cedera, luar biasa. Dan terbukti Rick Kastrup bermain cukup bagus. Cadangannya, setelah Florenzi tidak ada, Bruno Perez tidak ada, the one and only Bryan Reynolds. Ya, ini pemain muda asal Amerika Serikat yang gue katakan di sosial media gue bahwa pemain ini tidak lebih bagus dari Aslan Mangkualam. Betul, secara visi bermain, stamina dan lain-lain, tapi dia coba untuk di trial kembali. Dan di musim ini Bryan Reynolds diberikan kontrak permanen. Entah itu titipan atau entah itu permintaan dari presiden, tapi kita berharap bahwa Reynolds akan step up, akan berkembang dan akan bagus untuk menjadi pendamping Rick Kastrup. Tapi opini dari gua adalah semoga Rick Kastrup tidak cedera sepanjang musim. Oke, ke posisi center back. Roma memiliki 4 pemain. Di situ ada Mancini, ada Chris Smalling, ada Maras Kumbula, ada Roger Ibanez, dan satu lagi pemain muda yaitu Filippo Trippi sebagai seorang center back.
Baik, kalau kita melihat pasangan utama pasti Gianluca Mancini akan dipasangkan dengan Chris Smalling. Ya, kita berharap bahwa mereka bermain chemistry semakin bagus sehingga akan menjadi pasangan yang cukup bagus di center back. Cadangannya ada Maras Kumbula dan juga Roger Ibanez dan juga Filippo Trippi. Itu akan menjadi rotasi yang akan dilakukan oleh pelatih Jose Mourinho di posisi center back. Oke, kita menuju ke back kiri. Back kiri ada Leonardo Spinazzola. Kalau Spina tidak cedera, pasti akan menjadi pemain inti. Tapi karena dia cedera hingga Februari nanti, atau mungkin lebih karena belum tentu bisa langsung tampil tune in seperti halnya dia sebelum cedera. Maka ada Matías Spina, pemain yang didatangkan di bursa transfer ini, dan juga Riccardo Calafiori. Ini pemain muda yang memang sejak musim lalu sudah dipasang di posisi back kiri dan cukup bagus. Jadi untuk back kiri tenang, aman. Untuk gelandang bertahan ada 5 pemain yang biasa di posisi itu: Jordan Verto, Bryan Cristante, kemudian Amadio Diawara, Gonzalo Villar, dan juga Ebrima Darboe. Ini pemain muda yang namanya mencuat ketika 10 pertandingan terakhir lah di musim lalu. Dan gue memilih Jordan Verto berpasangan dengan Bryan Cristante untuk 2 defensive midfielder dipasang dalam pertandingan demi pertandingan di Serie A. Sedangkan winger kanan gue memilih Nicolo Zaniolo. Dan di situ memang Zaniolo musim lalu cedera hingga memupus harapannya untuk tampil di Euro. Tapi dalam beberapa pertandingan persahabatan gue melihat Zaniolo menjadi roh permainan dari Roma. Ini the future number 10 ya untuk Roma. Jadi gue rasa nomor 10 bolehlah dikasih ke dia untuk masa depan. Semoga Zaniolo tidak cedera lagi, karena memang rentan cedera pemain nomor punggung 22 ini ya. Oke, cadangannya adalah Charles Perez. Nah, Charles Perez ini pemain dari Barcelona yang memang dari La Masia di kontrak musim lalu, dan gue berharap bahwa Charles Perez akan semakin tajam, akan semakin bagus di bawah Jose Mourinho. Dan memang dirinya ditawar oleh beberapa tim di Liga Inggris, tapi diri menolak. No, I'm staying at Roma. Wah, keren. Oke, semoga Charles Perez akan semakin matang ya di Roma. Untuk winger kiri, pilihan pertama adalah Henrikh Mkhitaryan. Ya, ini pasti menurut gua. Dan tentunya Henrikh Mkhitaryan mendapatkan kesempatan kedua karena dirinya pernah dilatih oleh Jose Mourinho di United, tapi tidak indah ceritanya. Semoga menjadi indah di Roma, di Olimpico. Dan sepertinya memang dalam beberapa pertandingan di persahabatan, Jose Mourinho sangat percaya pada Henrikh Mkhitaryan. Nah, untuk cadangan Miki, gue pilih Stefan El Shaarawy. Ini pemain yang sudah matang, tampak sudah semakin bagus kembali, bermain di level tertinggi, karena sebelum main di Cina tentunya levelnya jauh dari Italia. Ada harapan bahwa Stefan El Shaarawy ingin tampil bersama dengan Italia di Piala Dunia Qatar. Makanya dia akan memanfaatkan kesempatan bermain sebaik-baiknya untuk bisa mencuri hati Roberto Mancini di tim nasional Italia. Keuntungan untuk Roma tentunya. Baik, untuk di posisi tengah, attacking midfielder, Lorenzo Pellegrini, sang kapten yang baru diperpanjang kontrak hingga 2026 dengan gaji 4 juta euro per musim. Oke, buat yang gak suka Lord Pele, sabar. Ini pemain pasti improve. Ini pemain gue yakin akan menjadi bintang bagi Roma. Kesetiaannya seperti Totti, semoga jagonya seperti Totti juga. Cadangannya di sini ada 2 pemain, Nikola Zalewski. Ini pemain muda yang baru dipanggil ke tim nasional Polandia. Luar biasa, ini pemain muda ini top. Ini jadi cadangannya seniornya di Roma, Nikola Zalewski. Dan tentunya ada Eduardo Bove di posisi ini. Jadi cadangan dari Lord Pele 2 pemain muda. Tapi gue rasa Nikola akan step up dan akan improve ya, untuk bisa tampil di level tertinggi. Nah, posisi striker guys, ini sulit-sulit gampang. Wah, sulit-sulit gampang, mudah-mudah susah. Nah, gitulah pokoknya, intinya begitu. Jadi bagi Jose Mourinho, tapi buat gua ini akan menarik karena ada persaingan yang sehat. Persaingan sehat, persaingan yang menarik, siapa yang ditampilkan akan mampu menciptakan gol. Jadi 3 striker menurut gua cukup berimbang. Tammy Abraham, Eldor Shomurodov, dan juga Borja Mayoral. Top. Roma memiliki 3 striker dengan kondisi yang siap tampil. Mereka juga teruji ketajamannya. Tinggal
bagaimana kepentingan Jose Mourinho untuk bisa memasang siapa A, B, atau C, karena lawannya juga tentunya Juve, Inter, Milan berbeda caranya. Ini akan menjadi satu pilihan yang cukup bagus. Nah, itulah formasi 4-2-3-1. Kalau boleh memilih starting 11, gue pasti memilih Rui Patricio, Rick Kastrop, Chris Smalling, Gianluca Mancini, bek kirinya Leonardo Spinazzola, di tengah Verto dengan Bryan Cristante, di kanan Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini di tengah, di kiri adalah Henrik Mkhitaryan, dan strikernya adalah Tammy Abraham. Nah, kalau melihat dari susunan pemain seperti ini, apakah Roma bisa Scudetto? Wah, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan kepada gue. Gue bilang bisa, tapi gue sebagai pecinta sepak bola, pemirsa sepak bola, bahkan sebagai seorang presenter melihat realistis saja. Jadi tim ini dibangun oleh Jose Mourinho. Semua tim ingin juara, tentunya persaingan akan ketat di Magnificent Seven, ya. Juventus, Inter, AC Milan, Roma, Lazio, Napoli, dan juga Atalanta. Tapi tentunya ada target realistis. Kalau gue melihat kembali ke zona Liga Champions itu realistis banget. Kalau Scudetto luar biasa gitu. Sedangkan Mourinho aja sang pelatih mengatakan, "Hey tifosi Roma, jangan terlalu tinggi mimpinya, jangan terlalu berharap banyak. Musim ini akan lebih bagus dari musim lalu pastinya. Untuk Scudetto tahan dulu, tapi untuk Liga Champions Eropa mungkin itu yang terbaik." Dia sudah mengatakan seperti itu, dan gue sepakat dengan Mourinho. Jadi kalau melihat seperti ini, tim ini udah siap. Tapi ada kurangnya. Kalau di video sebelumnya gue mengatakan bahwa Roma butuh DM, sepertinya DM Mourinho pun tidak mengejar DM ya. Justru gue lihat dalam berita terakhir dia mengejar center back. Nah, center back ini memang butuh ya. Kalau melihat Chris Smalling kemarin cedera di latihan, sisanya lah pemain muda. Ibanez naik turun, Kumbula masih muda, Mancini emosional. Jadi harus ada satu pemain. Bahkan berita terakhir ada beberapa nama yang diisukan. Salah satunya adalah Botman, pemain Belanda. Kemudian ada nama Umtiti dari Barcelona yang mau di Lego, tapi gue nggak tahu. Kita akan melihat nanti seperti apa. Nah, sama bek kanan. Bek kanan, Rick Kastrop kasihan kalau dia cedera, kacau nih. Kacau karena Bryan Reynolds menurut gue belum bisa bersaing dengan back kiri dari pesaing-pesaing Roma di papan atas. Jadi kayaknya berat. Jadi mungkin bek kanan dan center back akan menjadi salah satu yang harus dicermati. Semoga aja dia sudah bagus ya. Tapi titik lemah Roma adalah di bek kanan dan juga center back saat ini. Jadi masih ada beberapa hari jelang bursa transfer ditutup. Kita akan menunggu apakah ada kejutan. Mau pinjam nggak apa-apa deh. Yang penting ada pemain baru yang lebih meyakinkan. Setelah Florenzi ke AC Milan, Pedro ke Lazio. Gitu guys. Jadi itu starting 11 versi gua yang dimiliki oleh Jose Mourinho. Semoga sesuai dengan ekspektasi, dan kita akan melihat apakah di posisi lini belakang, khususnya center back dan right back atau back kanan, akan ada pemain baru dalam beberapa hari ke depan. Oke, semoga setuju. Forza Roma dan Roma, tetap yakin dengan tim kalian, dan tentunya target tinggi tapi harus realistis. Yang penting sehat, hati senang, jauh bebas dari COVID. Oke, Thierry Bro, sign out. Bye.